Saya nggak percaya kalau Maria nggak berdosa. Dia tetap berdosa. Tetapi ketika dia dikandung, permasalahan yang mau kamu tanyakan, kamu percaya Bunda Maria itu Theotokos atau Kristotokos? Saya percaya dia Theotokos. Karena yang dilahirkan Maria bukan kodrat, tetapi pribadi. Dan pribadi yang dilahirkan itu kodratnya adalah yang ilahi dan yang insani. Ya, silakan. Kak, dengar? Oh ya. Saya ingin tanya pendapatnya kakak, bagaimana kalau kita berdoa itu, kita doa Bapa Kami, kita ulang-ulang seperti doa novena itu, boleh nggak sih? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Karena pernah doa seperti itu, tapi kan doa itu adalah komunikasi dengan Allah Bapa. Jadi apa yang kadang yang ingin kita sampaikan kalau hanya doa Bapa Kami diulang-ulang itu kadang nggak nyampe juga gitu ya. Jadi tapi sekali-sekali seperti itu nggak apa-apa juga kan? Ya apa yang kamu imani ya lakukan aja. Itu aja sih. Nggak perlu yang gimana-gimana, enggak. Yang penting itu ketulusan hati, bukan sekedar ikut-ikutan tradisi lah, ikut-ikutan orang lah. Jadi kamu doa berapa kali terpaksa, tapi mengimani ada sesuatu yang luar biasa, tapi kamu melakukannya terpaksa. Kamu doa 100 kali doa apapun, kalau kamu melakukan itu terpaksa, itu tidak ada artinya. Tapi kalau kamu berdoa singkat, tapi menurut ketulusan hatimu, itu lebih berarti. Jadi bukan tentang jumlahnya berapa kali, tidak. Tapi tentang doamu itu mengandung apa. Itu yang terpenting. Kalau doamu itu sungut-sungut aja sama Tuhan, Tuhan pun malas dengernya. Tapi kalau kamu doamu itu pengakuan, kesadaran kita bahwa kita berdosa, minta ampun sama Tuhan akan dosa-dosa kita, itu Tuhan sukai. Tuhan itu suka sama orang-orang yang bergantung sama Dia. Makanya dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24 dikatakan bahwa yang Tuhan sukai adalah kalau kita memahami bahwa Dia adalah Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah itu refleksikan dalam doa-doa kita. Bersyukur, meminta belas kasihnya Tuhan. Jangan doa itu berkat-berkat mulu Tuhan saya mau ini, jangan. Kamu minta dulu pengampunan dosamu. Kamu syukuri dulu apa yang ada. Mau di dalam kekelaman, mau di dalam apapun hidupmu sekarang, kamu bersyukur dulu lah. Kamu bisa hidup, kamu masih diberi karunia iman. Gimana kalau kamu menderita tapi kamu tidak punya iman? Apa yang menjadi pengharapanmu? Gitu. Jadi poin doa itu kan ketulusan hati. Ketulusan hatilah yang membawa kita kepada doa. Kalau kita nggak tulus, apa yang mau kita doakan? Bukankah ketika kita menghadap kepada tahta Allah, kita hanya membawa hati kita? Apa yang kamu bawa? Keterpaksaanmu? Tuhan tidak pernah membutuhkan apapun dari kamu selain daripada hatimu untuk mengikuti Dia di dalam apa yang Dia kehendaki. Itu saja. Tidak perlu repot-repot. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, semangat. Silakan Nal. Shalom. Halo, shalom bro, Alia. Ya. Ada suara. Mau tanya apa Pak? Ini pengen nanya nih. Ya, Pak. Saya pernah ditanya sama teman Muslim, dia tanya ada 2 ayat Alkitab itu peristiwanya memang sama atau enggak ya, di 2 Samuel 24 ayat 1 sama di 1 Tawarik berapa tuh? 1 Tawarik 2 Samuel berapa? 2 Samuel 24 ayat 1 itu kisah Daud yang dihasut, sama 1 Tawarik 21 ayat 1 itu kisahnya sama atau Itu paralel sih harusnya ya. paralel ya? Maksudnya kisahnya berbeda ininya, waktunya atau gimana? 2 Samuel 24 ayat 1 sama 1 Tawarik 21 1 Tawarik 21 ayat 1. Oke. Itu kisah tentang Daud. Oke. Jadi saya ditanya sama teman Muslim, itu kan di 2 peristiwa itu kan, satu kesaksian itu dia menceritakan kalau itu Tuhan yang murka dan menghasut Daud, satunya itu iblis. Pertanyaan saya,
di itu peristiwanya sama atau enggak? Kalau memang sama, kenapa ada dua ini yang berbeda yang menghasut? Gitu sih, Bro Elia. Ada penjelasan. Bangkitlah 2 Samuel 24 ayat. Bangkitlah Tuhan. Oke. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Oke, bahasa Ibrani-nya menghasut di sana adalah shut ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu apakah iblis atau Tuhan sebenarnya yang apa? Oke, nah jadi begini. Ini sebenarnya perbedaan sudut pandang karena gini bro. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan bahwa iblis itu tahu sebenarnya sensus itu tidak menyenangkan hati Tuhan, maka ia juga menghasut Daud untuk melakukannya. Berarti apakah yang satu Tuhan itu menyuruh, sedangkan di lain hal dalam Tawarik itu setan yang menyuruh, tapi apakah ini bertentangan? Tidak. Karena sudut pandang penulis itu berbeda. Sudut pandang penulis dari Samuel itu adalah tentang bagaimana Daud itu mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam 1 Tawarik itu tentang bahwa Daud itu tidak taat. Maka ketidaktaatannya itu yang menimbulkan kekacauan dalam peristiwa itu, maka penulis surat Tawarik menyebutnya sebagai iblis. Karena apa? Karena ada ujian yang mau dibawa di sana. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi memang Tuhan dalam hal ini memang mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji Daud. Karena alhasilnya Daud itu tidak taat dalam hal ini. Jadi itu hanya perbedaan sudut pandang penulis aja lah ya. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi gitu maksudnya ya? di situ ceritanya konteksnya itu kayak Raja Daud itu diuji gitu ya. Betul. Ya, jadi itu tentang pengujian. Oke. Ya gitu aja sih Bro Elia. Jelas ini soalnya kemarin saya nanya ke ada salah satu ini juga live, itu kurang jelas aja sih penjelasannya. Ini baru Sama jelas. seperti misalnya ini, umur Ahazia itu berapa sebenarnya menjabat sebagai raja. Nah itu kan sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti jadi salah atau bertentangan gitu. Nah hal ini juga begitu. Ya. Karena poin yang harus kita garis bawahi itu adalah responnya Daud bagaimana. Kalau responnya benar, nah aturannya satu suara, tapi karena responnya berantakan, maka penulis Tawarik itu menulisnya menurut responnya yang berantakan itu. Oke. Siap. Paham. Oke. Thank you, jelas banget nih Bro Ilya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada ya? Nggak ada sih, sementara nggak ada. Nanti live selanjutnya kalau ada pertanyaan saya masuk ya. God bless. Thank you. Silakan God Michael. bless. Halo Michael. Shalom. Ya, silakan. Di sini saya nggak ada debat atau gimana ya. Saya dari gereja Katolik. Saya cuma ingin bertanya kepada Kak Elia atau Bang Elia, maaf. Saya ingin bertanya, kan ini kan Kak Elia dari gereja Protestan. Ya, betul. Betul. Saya ingin bertanya tentang Bunda Maria, boleh? Ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah Kak Elia itu menganggap Maria itu sebagai ibu Yesus seperti dalam gereja Katolik, yaitu sebagai Theotokos, atau dalam gereja Ortodoks Timur atau Yunani
Ortodoks Timur atau Yunani, kurang tahu saya. Itu disebut sebagai Theotokos atau yang melahirkan Allah. Benar gak, Kak? Ya. Nah, di situ saya ingin bertanya, apakah Kak Elia bersependapat dengan Gereja Katolik bahwa Maria adalah seorang ibu yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga sebagai Bunda Allah atau disebut sebagai Santa Maria Bunda Allah dalam Gereja Katolik? Apakah Kak Elia itu menganggap bahwa Maria itu juga sebagai ibu Tuhan kita yang tidak bercela serta tidak bernoda atau disebut sebagai tidak berdosa? Apakah Elia menganggap Maria itu? Saya nggak percaya kalau Maria nggak berdosa. Dia tetap berdosa. Tetapi ketika dia dikandung, permasalahan yang mau kamu tanyakan, kamu percaya Bunda Maria itu Theotokos atau Kristotokos? Saya percaya dia Theotokos. Karena yang dilahirkan Maria bukan kodrat, tetapi pribadi. Dan pribadi yang dilahirkan itu kodratnya adalah yang ilahi dan yang insani. Jadi saya percaya bahwa Maria itu adalah sang Theotokos. Tapi saya tidak percaya bahwa Maria tidak punya dosa asal. Kalau Maria tidak punya dosa asal, berarti sampai ke Adam pun tidak akan ada dosa asal. Ya, saya lebih mengikuti pandangan Gereja Ortodoks Yunani dalam hal keberdosaan Maria ya. Saya percaya Maria tetap punya dosa, tetapi ketika dia itu mengandung Kristus yang dikandung dari of Holy Spirit, bukan from. Ingat, of Holy Spirit, bukan from Holy Spirit. Dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka yang lahir secara daging itu juga kudus. Gitu. Itu pandangan yang saya anut ya. Oke, boleh saya potong? Ya, silakan. Nah, di sini kan diambil pada Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Begini bunyinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Oke. Itu pendapat Kak Elia gimana itu? Ya, kayak masalah ibu itu kan hanya tentang ibu dan anak. Apa yang mau dipertanyakan dari ayat ini? Nggak ada yang weird dengan ayat ini. Ketika Yesus melihat ibunya, ya ibunya memang ibunya karena secara insani daging dan darah Kristus dari Maria. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya Kristus kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia dalam rumahnya. Betul. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan inilah ibumu? Karena Kristus yang sulung dalam kodratnya sebagai manusia. Kolose 1 ayat 18. Dia yang sulung, maka di dalam yang sulung itu kita mengambil bagian di dalam dia. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Artinya melalui Kristus, melalui rahmat kita yang datang dari Kristus, maka kita berhak mengklaim apa yang Kristus klaim dalam keadaannya sebagai manusia. Termasuk Bunda Maria yang adalah bundanya Kristus, bundanya Tuhan Yesus. Gitu. Ya memang kita menghormati Bunda Maria. Makanya saya juga kalau ada protestan-protestan yang menjelek-jelekkan Maria tuh saya nggak suka. Tapi mengenai pandangan saya tentang Bunda Maria itu yang ada yang mengatakan dia tidak berdosa, saya tetap percaya dia tetap punya dosa asal. Makanya dia katakan, "Ya Allah, juru selamatku." Kalau misalnya dia memang tidak berdosa, untuk apa Bunda Maria mengatakan "Ya Allah, juru selamatku" dalam Lukas 1 itu? Nyanyian pujiannya dia. Ya tapi ya itu tentang penafsiran ya. Anda tidak sepakat dengan saya silahkan, itu urusan Anda. Anda sepakat dengan saya ya silahkan juga. Ya tapi itulah. Saya sepakat. Gitu. Ya. Satu lagi boleh saya tanya? Ya silakan. Tentang patung, boleh kan? Apa yang mau tanya dari patung? Kalau tentang patung Maria itu menurut kalian itu berlebihan apa tidak? Atau mempunyai gelar juga? Nggak masalah, mau dia patung apa kayak. Patung itu dalam Gereja Katolik itu tidak disembah. Patung itu adalah teologi dalam ukiran, sama seperti ikon, teologi dalam warna.
Jadi melalui patung-patung itu kita bisa melihat teologi itu hidup di dalam karya. Sama seperti di ikon, teologi itu hidup di dalam warna. Itu hanya mediasi saja, caranya saja mengekspresikan apa yang diimani. Jadi ya kan kadang kan gini loh, kebencian kepada gereja-gereja tertentu itu membuat kita alergi dengan apa yang ada pada mereka. Ada yang orang terlalu benci dengan Katolik, maka patung-patung pun lalu digiring. Maksud gereja Katolik itu buat patung tuh bukan untuk disembah, tapi karena bencinya dia dengan gereja Katolik, dia katakan, oh dia sembah patung begini-begini. Ortodoks pun begitu. Oh, karena kebenciannya kepada Ortodoks, semua hal yang ada di dalam Ortodoks itu digiring mengambil posisi sebagai oposisi. Yang nggak boleh begitu. Itu kan nggak adil cara berpikir begitu. Kita harus ikuti realita yang memang terjadi. Jangan ditambah-tambah. Jadi mau ada patung kayak mau, saya tanya deh, jangan jauh-jauh. Ketika di Bait Allah, patung kerup itu ada nggak sih di Bait Allah? Di atas tutup pendamaian itu? Ada. Ada nggak? Jadi patung itu dilarang nggak sih sebenarnya? Tidak. Tapi apakah bangsa Israel menyembah patung itu? Oh tidak. Tidak, dia menyembah apa yang diekspresikan melalui patung itu. Maka orang Katolik pun begitu. Gitu loh. Ya, jadi ya kadang kita terlalu alergi, Katolik alergi dengan Protestan, Protestan alergi dengan Katolik, Ortodoks alergi dengan Katolik dan sebaliknya. Nggak boleh begitu. Bagi saya ya, kalau anda nggak sepakat ya itu urusan Anda. Tapi bagi saya ya janganlah begitu. Malu kita dilihat orang. Gitu ya.